Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Kali ini saya mengundang dua anak muda sekali, muda banget ya, karena mereka ini termasuk generasi Gen Z. Oh, yes. Jadi sesuai dengan perkembangan dunia investasi sekarang yang dimana kripto lagi naik daun dan memang pada dasarnya kebanyakan pemainnya adalah Gen Z ini. Ya, benar. Ya. Jadi makanya saya hari ini mengundang Clay dan Cole. Ini kalian ini kembar atau bukan sih? Jadi kita beda setahun. Beda tahun ya. Dia kalau orang bilang kita mirip, padahal kita tidak mirip. Ya, mirip ya. Dia 2003, aku 2004. Oke. Tapi masih kelompok Gen Z lah, jadi masih relevan dengan topik kita. Iya, betul. Pada hari ini. Yes. Saya mengundang Clay dan Cole untuk bisa sharing pengalamannya, karena kalian ini kan artis ya. Jadi Clay dan Cole ini merupakan artis sinetron ya, atau sinetron, film, iklan, photoshoot, ya macam-macam lah. Jadi saya ingin dengar nih gimana caranya kalian mengatur, mengelola uang. Kalian kan dengan umur yang sangat muda sudah punya penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Nah biasanya kalau anak muda kan cenderung agak gegabah mengelola uang atau boros ya. Nah, benar boros. Mungkin di kesempatan ini kalian bisa berbagi bagaimana cara kalian mengatur uang tadi. Tapi mungkin bisa cerita dulu perjalanan karir kalian, kapan mulai syuting terjun ke entertainment ya. Saya mungkin dari siapa? Kalau untuk terjun di dunia entertainment lebih dulu aku. Soalnya Clay itu turun di 2010 ya? Kalau nggak salah. Kalau aku pertama kali sinetron itu di 2007. Tutur Tinular itu pas pertama kali sinetron. Dan kalau misalkan untuk iklan-iklan, aku emang dari kecil. Emang dari 4 tahun ya? Dari 4 tahun. Habis dari sinetron ya udah beralih ke film, sinetron, series gitu-gitu. Iya, aku iklan mungkin umur 7-an kayaknya ya. Aku iklan apa tuh? Mulai. Wah, Pampers bukan? Indomilk kalau nggak salah itu paling pertama dan paling yang serem banget di danau yang dalam gitulah pokoknya, masih kecil banget lah. Terus abis Indomilk, aku udah lupa sih karena banyak banget ya iklan-iklan. Terus habis iklan aku sama dia terjun ke sinetron gitu. Tapi sebelum sinetron juga dapat banyak itu photoshoot buat Matahari, buat itu tuh berawal dari model. Catwalk. Catwalk loh. Yes, catwalk. Itu dari fashion show ya. Dari fashion show. Kalian ikut sekolah model dulu nggak? Enggak. Kita sama sekali kayak autodidak aja sih. Oke. Karena dia minta, oh ini nih boleh. Mungkin karena tampang kalian bule kan. Bisa cerita ya? Kok bisa bertampang bule ini gimana cerita? Mungkin bisa cerita. Saya tidak tahu. Karena emang bapak saya bule. Kalau dari kita mungkin karena Dedi ya, gender. Mungkin Dedi dari mana? Dari bapak. Enggak, maksudnya asalnya dari bapak dari Australia sama sedikit Skotlandia ya. Scotland. Kalau mama asli memang orang Jawa. Jawa Tengah, Pemalang. Oh, Pemalang. Oh, jadi face ikut bapak ya? Face ikut bapak. Betul. Sama kulit. Kulit ikut bapak. Tapi kamu tidak putih. Saya yang putih. Oh iya, mungkin sebelum lupa saya ucapkan turut berlangsungkawa ya. Oh iya. Ya, jadi mereka ini baru saja kehilangan mamanya dan bapaknya sudah lebih dulu ya, 5 tahun yang lalu. Jadi mereka berdua saat ini yatim piatu. Dia sekali turut berduka cita dan mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi semangat kalian untuk malah makin semangat sih sebenarnya. Life must go on life must go on ya. Bagus, prinsipnya bagus gitu. Jadi kembali ke topik kita, kapan kalian punya penghasilan sendiri pertama kali? Tadi umur 5 tahun ya? Umur kalau iklan kan umur 4 tahun.
terus beralih ke sinetron, iklan dan lain-lain. Tapi kalau untuk uang itu mami semua yang handle. Oh, iya. Ya mungkin bisa cerita dulu gimana dari pertama punya penghasilan gimana kalian ngaturnya? Iya. Jadi kan mami kan semua yang handle. Pas aku udah beranjak agak dewasa, itu baru aku dikasih persenan sama mami. Soalnya karena kan emang mungkin mami tahu ya kalau misalkan anak muda yang kecil banget yang udah berpenghasilan yang wow, terus megang uang sendiri pasti dia bakal gegabah banyak-banyak spend duit kan. Makanya mami pun ngasih minim persenan lah gitu. Biar anak-anaknya ngerti. And then dari situ ya udah aku bisa belajar bernabung dengan duit yang segitu kayak gimana. Mungkin kita nabung itu pas udah tahu duit lah ya. Tahu duit itu mungkin umur 15-an kali ya. 15-an udah pengen kayak pengen jajan ini, pengen jajan itu, terus pengen ini tapi lebih nyokap segala macem kan. Mungkin pas usia kayak gitu aku mikir minta kali sama mami ya. Oh ternyata pas mau minta segala macem, mami ngobrol sama kita, meeting sebentar, ternyata itu dikasih persenan buat aku sama Kol buat nabung sendiri biar nggak minta sama mami. Dan jujur dari awal aku penghasilan dari kita udah bagi-bagi duit sama mami, udah kasih persenan, aku nggak pernah minta sama orang tua buat jajan Vespa sekarang, buat jajan segala macem lah. Pure pakai duit sendiri, nggak ada minta ini dong buat beli ini, nggak pernah. Harus pure lah ya. Oke. Alhamdulillah. Nah sekarang kan mami udah nggak ada nih. Berarti kan kalian harus mengatur sendiri nih penghasilannya. Gimana kalian ngaturnya? Kalau untuk mengatur keuangan ada adiknya mami. Iya. ada Sri Sukanti. Sukanti yang Kanti Atmojo. Handle. Iya. Jadi masih ada manajer ya. Kayak jadi ada yang handle, tapi itu penggantinya mami sekarang. Tapi ya ini persenannya digedein. Ya, alhamdulillah mungkin kita bakal ngobrol untuk persenannya nanti sekian, nanti kita bakal tabung lagi segala macam kan. Buat rumah kan pasti mama dong, tante Kanti, buat listrik segala macam kan pasti handle dia, nggak mungkin aku. Jadi kewajiban mami itu turun ke dia sekarang. Oke. Mami juga pernah ngomong kan, kalau apa-apa pasti Tati. Ngomong sama Tati ya sekarang. Nah dari kalian sendiri, kira-kira kalau kalian diserahkan sepenuhnya uang itu gimana kalian aturnya gitu? Seandainya Tante Kanti nggak megang duit, kalian lagi gitu, gimana kalian ngaturnya? Alhamdulillah simple sih kalau itu. Kalau untuk ngaturnya pasti kita insya Allah kan mau bikin rekening masing-masing yang tadi kita ngobrolin tuh. Yang ini buat rekening jajan, ini buat rekening apalagi jajanan yang lain. Yang ini buat motor, jajan semua dong. Iya, yang ini satu lagi buat nabung. Gitu. Kan baru mau terakhirnya nabung. Ya, yang ini dulu yang mau di-spend dulu, baru terakhir nabung. Gitu. Oh, bukan nabung dulu baru. Nah, itu harus balik nabung dulu. Beneran nabung kok. dulu ya. Nabung dulu ya. Iya, nabung. Jadi kalau secara teori itu ini kita sharing ya. Secara teori kalau kita punya penghasilan, yang pertama kita lakukan adalah kalian bikin dulu nih apa yang namanya dana darurat. Nah, kalian ini kan artis kan, yang kita tidak tahu suatu saat kalian nggak ada job, atau nggak dipakai lagi oleh PH gitu. Nah, kalian kan harus tetap hidup kan. Betul. Jadi harus bisa hidup 3 atau 6 bulan yang akan datang selama nggak ada job gitu. Jadi makanya perlu bikin dana darurat. Terserah atau kalian. Sakit ya kayak gitu. Atau sakit ya. Kalau selama kalian sakit masih punya dana gitu. Nah, kedua itu tadi kamu nabung atau investasi ya. Kamu sisihkan dulu investasi. Aku kira mah ya udah gitu. Aku kira tuh ngomong ini tapi tetap ada tabungan itu sama kan. Tapi kamu prioritasnya dari tadi jajan dulu itu salah. Salah. Oh iya. Kalau jajan pasti kamu nggak prioritasin itu enggak. Enggak prioritaskan. Ngomong aja. Ngomongnya enggak pertama ini jajan gini. Urutannya aja tadi ngomong. Enggak pernah gitu. Oke. Jadi benar sih. Jadi satu dana darurat tadi, kemudian nabung atau investasi. Ketiga buat sehari-hari. Yang memang kebutuhan ini ya, kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. Nah, baru kemudian untuk hobi, kalian hobi motor baru. Jadi jangan dibalik ya. Jangan jajan dulu, nanti kalau masih ada sisa baru nabung. Oh enggak jangan. Salah itu. Iya. Oke. Jadi artinya
kalian sudah menjalankan itu ya, udah artinya dalam pola pikir sudah Menuju ke situ sih. sudah iya. Walaupun sekarang kan masih ada tante yang handle. Iya, financial managernya masih ada ya. Iya, masih ada. Masih ada Oke. untuk kita. Alhamdulillah sih mungkin karena ada Tati kita jadi lebih gampang. Bukan lebih gampang tapi lebih mudah untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak Tati yang handle endorse kan. Jadi kayak kalau ada endorse pasti Tati ngabarin segala macam, kita tinggal kerjain terus aku ngedit upload gitu. Jadi aku nggak yang pusing segala macam, ada semua orang yang minta Clay budget segini-gini nih, kayak semuanya harus aku balas, nggak mungkin dong. Untung ada Tati gitu. Jadi lebih mudah untuk kerjain. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang ini ngapain aja tuh? Mungkin dari pagi sampai malam lah. Nah, kalau aktivitas sehari-hari sekarang itu aku lagi nggak kemana-mana dulu karena kan lagi duka mami ya. Oh iya, betul. oke. Masih 2 minggu kan, masih 14 hari. Berkabung. 14 hari Ti? Ya, segitulah 14 hari. Ya. Hmm. 14 harian karena keluarga juga bilangnya nggak boleh jauh-jauh dulu keluar kan segala macam. Padahal sebenarnya aku janjian juga banyak banget sama teman, sama endorse sekarang kan bikin keluar gitu ya, bikin di Tempat lain, tempat lain, bagus ya. spotnya gitu segala macam, cuma nggak boleh jauh-jauh. Ya itu karena mami mungkin masih 2 minggu duka dan takutnya kenapa-napa sih sebenarnya. Sama sehari-hari sih masih nyantai juga di rumah sih, paling bikin endorse di rumah juga. Oh, itu. Kadang-kadang bikin video di rumah malah. Oh, gitu. Iya. Enggak, aku juga nggak masalah. Paling cuma ngurusin motor ke bengkel deket rumah situ, bengkel Vespa ada, cuma itu doang. gitu doang. Oh, oke. Sama ya udah itu. Kalau kau Ya, kurang lebih sama sih. kurang lebih sama ya. Iya kurang lebih. Jadi belum ada Sama doain mama deh. Aduh. belum ada ini lagi kontrak dengan Entertainment. Iya. entertainment Belum, dari kita lagi belum. Nah, kalau aku insya Allah ada screen test untuk judul baru stripping tapi belum tahu. belum tahu. Belum tahu. Kemarin sih harusnya hari Kamis screen test cuma diundur nggak tahu hari apa lagi. Jadi ya doa yang terbaik aja sih buat mama sama insya Allah nanti duitnya itu mau di manage buat ditabung Oh, gitu. iya. Bukan buat dijajan. Iya. Bagus. Kalau sudah ada bayang belum mengenai rencana ke depan kalian umur sekian menjadi apa, terus ngapain? Udah ada gambaran belum? Call atau Clay? Kalau aku sih kalau dari dulu kan emang aku kan mau jadi artis juga dan juga mau jadi pengusaha. Jadi kayak aku tuh ada brand sendiri, kayak aku punya bisnis sendiri kayak brand baju, thriftingan. Ya mau mulai hal-hal yang baru aja lah pelan-pelan untuk kedepannya sih. Ya palingan si Clay juga mau bikin apa coffee shop ya. Oke. Iya rencana sih. Rencananya doang, baru rencananya doang. Tapi itu udah langkah yang bagus ya, sudah punya pemikiran. Banyak sih yang di otakku yang mau ini mau itu gitu. Coba kembali Perlahan-lahan. lagi kita manage lagi karena duitnya sekian gitu loh. Jadi sama sih aku. Iya perlahan-lahan tapi surely gitu loh. Jadi aku juga kedepannya mikirnya ya itu mungkin aku mau jadi aktor tapi sekaligus punya usaha sendiri. Jadi aktor dan punya coffee shop sendiri kan. Sebagai aktor itu kan juga ngebantu banget buat coffee shop segala macam buat promosi di Instagram. Iya. Gitu sih. And then sebagai aktor kan bukan buat lifetime. Iya. Ada saatnya kita Ada Tidak syuting ada job iya, gitu. libur, Makanya kita harus segala punya macam. usaha atau bisnis yang duitnya berputar kembali. Apalagi coffee shop ini kan emang lagi bagus-bagusnya dan nggak mungkin temen nggak dateng. Oke. Karena aku kan Instagram segala macam Soalnya kalangan banyak banget muda ya. Iya, kalangan Banyak yang ngopi-ngopi. Oh. Karena teman-teman aku juga banyak yang ngopi yuk gitu. Kayak setiap janjian pasti ada ngopinya. Nah itu aku mikir Kenapa Udah lah, nggak gue buka bikin nama aja lah, ini? biar lu Bikin kesini aja, gitu. biar lu yang ke tempat gua Iya. gitu. Kamu punya nama soalnya punya Iya, brand insya sendiri Allah. gitu. Benar. Yes. Benar itu ide yang bagus sih. Kita bikin menu yang ada karakter tersendiri lah. Ya kita ngikutin sedikit yang coffee yang di luar, tapi kita atur lagi sama rasa yang kita suka gitu. Itu sih. Sudah punya target kapan kira-kira? Target ya, mungkin Secepatnya. cepatnya. Cepatnya. Betul. Mungkin tahun depan kali ya, insya Allah ya. Oke. Karena Kita pengen kumpulin banget dulu asli. dananya, oke? Yes, kita kumpulin dari Ya teman benar atau seperti kalau tadi bilang bahwa jadi artis kan tidak selamanya gitu, Yes. ya, lifetime job ya. Jadi ada beberapa kasus yang artis-artis lama yang beberapa orang yang mereka lupa ya. Ya. Mereka waktu ngetop
merasa selalu jadi orang Selalu ngetop, jadi spend money. spending money, uang ya foya-foya segala macam, Party, coy. lupa. Asik. Nah begitu udah tuanya sakit-sakitan, udah nggak punya uang, itu kan Susah jadinya. menyedihkan ya. Jadi memang betul bahwa walaupun sekarang kita punya job, masih punya fisik yang bagus, dan justru pada saat sekarang kita harus bisa kelola dengan baik ya. Betul. Jadi selagi punya uang ya, Lagi benar punya kamu energi banyak. bikin coffee shop ya, pasti nanti rame. Soalnya emang aku ngeliat di coffee shop manapun itu pasti nggak kosong om. Iya. Aku lihat pasti, ya Allah, di sini rame, di sana penuh, di sini penuh. Buset, anak-anak muda sekarang mainnya ke coffee shop terus. Jadi kayak, ya emang, Yes, Gen Z. iya, karena kan memang ngopi sambil kerja pun itu udah puas kan, maksudnya di coffee shop gitu kan, sambil nyantai itu sama teman-teman segala macam nongkrong kan coffee shop cukup. Iya, karena memang makin kesini kan orang kerja kan bisa dimanapun gitu. Yes. Betul. Banyak di kafe atau Kafe. coffee shop ya. Banyak Bawa di laptop kerja, atau kamu mau trading, mau investasi, Iya, bisa gitu, gitu. bisa. Iya. Kamu udah investasi beli saham atau kripto gitu? Kalau untuk sekarang sih belum sih Om. Belum Tapi ya? Masih ada interest lah aku, masih belajar. Masih learning belajar. ya? Oke. Soalnya kalau misalkan kita udah terjun tapi kita belum belajar ntar Iya, sombong. iya, benar. Oke, kita Makanya kita mau belajar sama om juga. Nah, iya, gitu. makanya kita Siap, belajar siap. juga sama Ini Om. terbuka setiap hari kok. Mau Iya. datang ke kafe juga silakan. Nah kapan ini aja. aku terinspirasi sama kafe ini juga om. Oh, gitu, gitu. Serius. Ya, menu-menunya Oke. segala macam kan. Kayak Mhm. tempatnya tuh estetik Iya, atau iya. tempatnya yang lebih ke natural tapi enak buat duduk di sini tuh kerja sambil segala Ya, macam. thank you udah promoin Kasper and Lunan. Yes, Luna the best guys. Jangan lupa Pokoknya harus kesini harus Om. di sini Andara. Iya. Yes, perlu. Iya, ini benar sih. Salah satu motivasinya itu ya untuk kita punya job sampingan Yes. di samping job yang utama kita gitu. Terus sekaligus untuk melatih Otak. intuisi bisnisnya gitu, Yes. ya kan? Iya. Tapi ya, dengan umur kalian masih 17-18 ini, saya salut nih, udah punya pemikiran yang jauh ke depan gitu. Dan- Yes. Lagi pula kita tuh bukan tipe orang yang suka nge-spend barang. Iya, aku nggak. Oh, oke. Kalau sama aku tuh nggak suka. Aku yang- juga nggak terlalu banyak barang-barang yang aku Branded favoritin gitu ya? kayak Iya. mau Iya. beli misalkan sepatu apa Iya. gitu. Gue harus targetin nih Iya. buat Brand beli apa, Jordan gitu. segala enggak Iya. ada. Enggak ada. Ya itu paling nothing cuman sudah. Vespa doang. Paling Vespa dia. Vespa doang udah itu doang Kalau sih. Vespa emang hobi. Hobi. Ya, itu Saya memang juga dulu hobi. justru Hobi banget sama punya motor. Vespa juga sih dulu punya juga. Vespa jadul ya? Jadul Klasik ya. ya. Ya, Klasik. klasik ya. Asik tuh Pernah kopling juga. tangan. Cuman itu doang tuh. Vespa Yang doang. kalau setiap jalan pasti mogoknya gitu. Iya. Aku tuh nge-spend money buat baju-baju itu karena buat syuting juga om. Iya. Oh. Jadi ada baju bagus segala macam yang sepertinya lebih murah atau lebih ke oh ini buat syuting doang kok, nggak usah mahal-mahal gitu. Jadi aku baju banyak banget di rumah bagus-bagus karena Jadi nge-spend buat syuting. Memang itu kan artinya baju dibeli Iya, buat bisnis buat kan? bisnis Ya, gitu, untuk menghasilkan di-invest, uang. ya, kan? betul. Artinya buat konsumtif, bukan Nah, buat bukan konsumtif. buat kayak nge-spend terus kita mau pamer keluar. Iya, itu konsumtif kan. Iya, Ya, konsumtif. kan banyak orang sekarang pokoknya sepatunya harus ini, edisi nah, baru keluar harus beli wow, gitu. Iya, harus 40 juta gitu. Iya, padahal buat apa? Sepatu ya sepatu Aku, gitu. aku aja pakai sandal Indomaret biasa aja. Ya udah kemana-mana ke mall juga pakai sandal Indomaret enak kok. Sumpah. Iya benar. Iya benar, sepatu ya sepatu aja Sepatu, kan. sepatu. Iya. Karena itu beda orang yang sudah dewasa dengan tidak ya. Benar. Kalau yang belum dewasa dia mikirnya pokoknya gua Gua harus penting gaya dulu gitu. Iya. Gaya dulu, sepatu harus branded, baju harus Cewek branded. nempel, ya kan? Biar Waduh. cewek nempel gitu ya. Padahal cewek mana kalau lu branded semua pasti nempel semua gitu. Udah jelas. Begitu udah nggak punya, Udah nggak punya, udah tinggalin. tinggalin. Benar. Aduh. Jadi prinsip itu saya setuju tuh. Jadi Yes. buat apa sih kalau baju ya baju aja gitu. Celana atau sepatu. Ya mungkin kalau acara formal mungkin kita Iya. bisa beli baju suit yang lebih bagus dan Iya. yang bagus kan karena It- mahal juga. Nah, itu mahal kan karena brand- bagus. Kan branding kayak buat kalian juga. Yes, Benar. benar sendiri. Iya. Artinya kalau kayak baju tadi dibeli buat syuting, memang buat menghasilkan Memang uang, menghasilkan uang. itu artinya bukan buat konsumtif. Yes. Untuk tujuan produktif. Terus selesai syuting juga aku bisa pakai Hmm. gitu nggak kayak Nggak udah cuma selesai buat syuting syuting iya doang. nggak cuma buat syuting doang Om. Jadi kayak Disebut jalan. buat aku keluar juga ya udah pakai aja Hmm. orang buka syuting juga nggak apa-apa gitu. Hmm. Jadi orang-orang kayak ya udah biasa aja Ya. Oke. ya lebih nyaman aja senyamannya aja sih sebenarnya Iya. kayak nggak usah buang-buang duit buat ini itu Kalian udah punya pacar belum? belum Belum. Kok
Ini emang lu belum? Belum. Ya, pacarnya mana? Diambil orang. Itu dikat ya. Lu ada bercanda. Punya target ini ya, kapan menikah? Iya. Karena itu punya perencanaan. Iya. Kan? Kalau untuk menikah sih belum ada Kepikiran belum ya? Pikirannya. Enggak, mungkin target umur kapan gitu. Karena kan kalian harus rencanakan ini. Biaya pernikahan juga harus direncanakan. Iya, sih. bener, cuman ya senormal-normalnya lah. Iyalah. 20 berapa 25, lah. 24. Mending sih kita Iya. pikirannya untuk kayak kerja dulu. Nah, deh. sekarang itu aku nggak tahu kenapa pikirannya itu dulu, cari duit yang banyak dulu. Iya, Nggak tahu kenapa. benar. Serius. Nabung dulu. Itu bagus. Kayak cewek ya udah gitu. Iya. Banyak asik. Jadi cewek banyak juga. Nggak Enggak, komen. ya maksudnya kan Nanti kamu spendingnya banyak juga. Oh enggak ya. Harus cari cewek yang bisa nge-manage juga. Oh, gitu. Harus cari cewek yang bisa spending buat kamu ya. Oh, Enggak. Tekor. Iya, tekor ini. Iya benar. Iya. Ya bagus sih, pemikiran kalian bagus bisa. Jadi selagi masih muda ya cari uang sebanyak-banyaknya. Betul. Investasi sebanyak-banyaknya, nabung sebanyak-banyaknya biar nanti suatu saat kalian sudah punya Enggak. pegangan. Nah makanya itu kenapa aku mikirnya sekarang cari duit banyak, aku mau nabung buat bikin coffee shop itu. Oke. Bikin coffee shop baru kayak ya udah nyantai enak lah. Kayak sekarang kan masih belajar kopi segala macam gitu. Jadi harus pelajarin. Ada teman-teman barista banyak. Kalau mau di aku katanya udah gua aja gini ngobrol, mau meeting soal coffee shop kemarin. Ada janji juga sama teman kalau mau serius ayo kita ngobrolin gitu. Mau sewanya di mana, mau bikin kopinya kayak gimana, gini gitu. Budgetnya sekian gitu kan. Buat nyewa tempat itu belum. Kalau kau ada bisnis sendiri? Ada dia udah ada. Aku ada. Oh kamu punya Jadi itu? itu kita dulu pas 2020 2020. sampai sekarang sih kita bikin brand baju kayak Sablon and DTF itu Di tahu. namanya cgbrothers.id. CG Brothers. Jadi- Call Gribble, Play Gribble. Iya, CG Brothers. Oh, nama. Jadi kita pas untuk tie-dye-nya. Dulu Tie-dye. tuh tie-dye Tie-dye itu itu apa namanya? baju Coba putih deh. polos yang dicorak pakai pewarna tinta Jadi atau kayak pewarna warna-warna gitu. Nah, Iya. itu pas di zaman-zaman Covid pertama itu sangat viral booming banget tuh. Nah, jadi kita bikin itu. Alhamdulillah kita sukses di situ. Udah banyak lah. Ya, lumayan lah ya. Banyak. Dan kita beralih ke jual-jual hoodie and jaket, kaos-kaos. kaos-kaos. Sampai sekarang. Sampai sekarang Dari masih 2020 sampai sekarang. thrifting ya. Kalau untuk yang satu lagi itu aku sendiri, aku ada bisnis thrifting. Jadi kan aku demen juga ya, kayak beli-beli thrift. Soalnya kan beli-beli thrift itu kayak banyak baju bagus tapi second-nya murah. Second murah, bisa aku jual lagi gitu. Oh, Kalau misalnya itu bagus banget, ya udah aku pakai. Itu aku pakai Ah, gitu. iya. Nah, Jadi, dan ya. murah banget, bagus banget tapi murah. Nah itu Oh, kita beli dan ya udah kita pakai buat jalan-jalan, riding segala macam. Dan kalau emang itu bagus dan kita beli murah tapi jualnya mahal, kita jual itu. Jadi ada beberapa barang ya kita beli, lu beli baju yang agak sedikit murah, dijualnya agak Mahal. lumayan Iya, profit lumayan. gitu. ya itu kan prinsip bisnis emang gitu. Yes, itu dia. Beli yang murah, jual mahal. Jual mahal. Apapun kan. Dan laku banget emang. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kalian rezekinya dari Dari berbagai pintu ya. Iya, Alhamdulillah. Makanya kita pengen belajar dari mana-mana pun. Kita mau Biar belajar kita semua sih. mendapatkan uang yang banyak. Iya. Jadi Iya. kayak kita mau kesini nggak repot gitu. Kita udah pelajarin mau kesini, kita udah pelajarin kesini mau pelajarin. Iya, jadi benar kalau tadi bilang bahwa belajar dulu investasi, misalnya kamu mau investasi di saham atau mau di kripto yang lagi Iya. trending ya, kalian harus belajar dulu. Oh, gitu. iya, benar. Jangan sampai jangan FOMO istilah anak-anak sekarang, fear of missing out. Fear Pokoknya of kalau missing out. takut ketinggalan orang terus ikut-ikutan gitu, padahal nggak ngerti. Gitu. Iya, makanya itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Banyak yang kulihat Bikin tuh, boncos. iya banyak yang lihat orang-orang anak-anak muda yang kemarin-kemarin tuh kalau ada sesuatu yang trending dan Ikut. mahal pasti dia ngikut-ngikut. Iya, Hal iya. yang trending pasti ngikut. Iya. Menurut aku nggak pernah tuh yang ngikutin di trending, cuma ya itu trending kemarin itu yang tie-dye itu yang aku mau ngikutin, yang aku jual. Dan memang Dan terbukti, terbukti berhasil. kan? Bagus, berhasil. ya berhasil. Iya. Alhamdulillah. Oke. Ya, saya senang kalian punya dengan umur segini sudah punya prinsip-prinsip bisnis itu. Jadi apapun bisa dijadiin bisnis gitu. Betul. Yang penting kan ada kemauan ya. Bener. Kayak tadi bikin kaos, bikin hoodie atau Kayak fun aja gitu, Iya. kayak bikin bisnis itu seru. nah sumpah. itu yang enak kan. Seru Kita banget, asli. cari duit
dari hobi yang kita senangi, Senang, gitu. betul. yang fun gitu. Fun. Ngapain juga cari bisnis yang bikin kita ruwet gitu, Wah, yang repot ya. Kalau kita Repot. kerja tapi tidak happy ya percuma. Buat apa Baiklah juga. sih. dan juga paling penting perbanyak temen juga sih Om. Ya, Jadi kuncinya networking ya. punya Banyak teman, relasi, banyak Benar. teman, nanya-nanya kepada Iya. teman. Baik teman banyak rezeki sih alhamdulillah. Benar, setuju. Aku denger ya karena Tapi memang betul. terbukti sih. Benar, emang. Karena bisnis pun kalau kalian punya network yang bagus, punya teman yang banyak, kan nanti saling Saling membantu. saling Betul. kasih tahu kan. Misalnya kayak bikin coffee shop pun kalau kamu punya teman lu Iya, tinggal temen aku langsung digotong ke tertarik, sana iya, kan. betul. Iya. Ya kayak kemarin aja aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman banyak tuh tiba-tiba ya itu ngumpul ngobrolin bisnis. Setelah itu ya udah yuk mau nggak kita bikin bisnis segala Iya. macem. Ntar gampang deh kita ngobrolin dulu besok gini-gini sekarang kan lu lagi duka segala macem gitu. Oke. Jadi ada rencana yang kita belum bolehin karena kan kita mau keluar tapi belum boleh, Belum mau boleh. jauh-jauh tapi nggak boleh. Kan kita kan 40 harian. tunggu 40 hari mungkin lebih karena kan kita pasti kalau nyari-nyari spot harus hunting keluar, ya. keliling segala macam gimana Hmm. gitu. Jadi nggak enak sih karena takutnya mama kan Iya. gitulah Iya. ya. Iya, Nggak enak. masih dalam masa berduka ya. Betul, mama ntar malah mikirnya kita nggak Nggak peduli. Oke, Coldplay mungkin kita masuk ke sesi terakhir nih Dari YouTube ini dari video ini obrolan podcast. kita siang ini. Apa nih Kalian punya ini nggak apa tips atau saran buat teman-teman? teman-teman angkatan kalian nih? Oke. Masih umur 17-an yang masih sekolah. Mungkin kebanyakan anak yang umur 17-an masih banyak mainnya gitu. Banyak mainnya betul, banyak Sekolah nongkrong doang. Sementara kalian sudah sibuk cari duit kan untuk masa depan ya. Oke. Nah, mungkin kalian punya tips buat teman-teman nih, Teman-teman di yang luar sini. seumuran lah, yang seluruh penonton Yang melihat YouTube. video ini. Iya, Asik. benar. Gimana? Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih muda atau masih berenergi ya, Perbanyaklah nabung. betul. Jangan nge-spend money. Jangan buang-buang money. Kita yuk kita nabung buat masa depan kita. Cari Dan kerja. cari kerjaan, walaupun kita masih 17. Walaupun masih muda lebih baik. Iya, lebih baik, lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. Balik. Iya. Ya lebih cepat Gitu. lebih baik. Jangan sampai nunggu kalian udah 20 Betul. tahun atau 20. Pokoknya kalian tuh harus cari duit. buat sendiri. Enggak salah. Jadi cari duit tuh dalam umur yang udah 17 harus cari duit maksudnya gitu loh. Oh iya. Maksud call ini Gimana sih? Ya itulah oke. Maksudnya mumpung masih muda yuk Nah, kita iya. cari bisnis sendiri, kita cari kerjaan sendiri buat nabung buat masa depan, maksudnya call gitu. Dan ya dari kita buat kalian semua perbanyak belajar. Jangan perbanyak. Nggak mungkin itu ininya mereka, alasan mereka kan, gua kan masih sekolah, gimana gua nyari duit gitu. Nah, ini itu gimana gimana? kalian ininya? kan maksudnya cari duit nggak harus kehalang sama sekolah. Ya nggak sih, kita aja santai. Kayak Iya. kita tetap sekolah, cuma kita tetap kerja juga. Jadi Nah, kemarin itu dia. itu kan aku juga stripping selama 2 tahun itu juga aku tetap sekolah. Jangan jadi Sama alasan sekolah. lah. Dan ya mau bisnis itu nggak ada alasan buat gue nggak bisa gue sekolah, gue nggak bisa gue ini. Ya udah itu kan kalau emang mau cari duit ya kerja keras gimana pun itu, pokoknya kalian akalin gimana caranya bisa cepet cari duit sambil sekolah. Jadi sekolah itu bukan alasan Bukan buat alasan tidak buat bisnis. punya ide kreatif. gitu. Yes. Dan justru sekolah itu kan banyak teman-teman. Nah, itu kalian kan bisa ngobrol rame-rame segala macam buat Banyakin hitung-hitung relasi. bisnis. Yes. Kalian banyakin teman juga lah. Insya Allah kan banyak teman, banyak rezeki, dan mudah-mudahan ya itu kalian jangan lupa berdoa juga buat bisnis kalian. Dan kalau misalkan kalian mau tips yang lain, mending nonton YouTube ini aja. Yes. Iya. Jangan tanya sama Di sini tuh banyak banget tipsnya. Ya, Kalau kalau masih awam, jadi kita tanya lagi justru ke kita Om malah Handi. nanya-nanya sama omnya gitu. Jadi kalian wajib nanya ke Om Handi. langsung aja ya. Kalau buat bisnis, no comment pokoknya. Top. Aduh. Top. Om yang ngajarin kita. Ada lagi? Ada lagi apa ya? Satu lagi. Dari kita sih Tadi lupa. apa ya? Kamu Itu sih stay humble, stay baik hati, dan jangan sombong. Udah itu. kalian ini kan melihat kan anak yang sangat berbakti ke orang tua. Gitu. Mungkin itu yang perlu karena kan banyak Oh iya, juga betul. ya anak Betul muda sekali. yang begitu udah merasa dewasa terus Yes. arogannya keluar gitu. Oh iya, Tuanya, iya. Nah itu mungkin Baru tadi ketinggalan. Iya. Guys, Selagi masih ada orang tua, Betul. kalian harus sayang-sayang lah.
selagi masih ada orang tua, usahain bisa nyenengin orang tua, bisa setiap hari buat dia senyum. Jangan sakitin orang tua juga. Ya, ya kita apa ya? Ya maksudnya kan kita juga Jangan sampai kalian nyesel. Jangan sampai kalian nyesel. Benar. Orang tua kalian tidak ada. Ya, dan apalagi kalau mungkin kalian bisa masih lengkap ya sekarang ibu bapak masih ada, kan kita udah nggak ada ya. Jadi untuk kalian yang masih punya orang tua, semangat terus buat bisa bahagian orang tua, cari duit yang banyak dan bisa nyenengin nyokap, dan itu insya Allah surga, dan pasti doa dikabulkan sama mama. Mama pasti kan doain anaknya yang terbaik, nggak mungkin dong orang tua doain anaknya yang jelek-jelek. So, yang buat kamu sukses itu orang tua kamu. Ya, luar biasa nih kalian. Jadi terima kasih Coach Clay sudah mampir di talk show kita siang ini. Yes. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya buat teman-teman nanti yang melihat YouTube ini. Saya kira banyak pelajaran yang bisa diambil dari Cole dan Clay. Mereka ini berdua ya seperti anak kembar, tapi padahal beda setahun ya. Dan mereka yatim piatu karena mamanya 2 minggu yang lalu Baru saja meninggal. Sementara bapaknya kira-kira 5 tahun yang lalu. Dan sekarang mereka berdua menghidupi diri sendiri dan masa depannya dari hasil jeripayah sendiri. Betul. Hasil Dan itu dilakukan sambil sekolah. Jadi kalian yang masih punya orang tua yang lengkap dan punya kehidupan yang lebih baik, tentunya jangan sampai kalah dengan Cole dan Clay yang sudah membuktikan bahwa dengan keterbatasan mereka bisa tetap survive dan bahkan bisa menghasilkan uang untuk masa depannya. Terima kasih Cole, Clay, dan para penonton sekalian. Mudah-mudahan talk show kami siang ini banyak manfaatnya, dan tetap stay tune di YouTube ini, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, share this video. Jangan lupa juga cek Instagram kita di sini. Sampai jumpa. Dadah. Cek Instagram.